Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balam, hinggaplah ia di pohon nanas. Siapa yang malas jawab salam, aku doain hutangnya tak lunas-lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Dzalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil Ibu sehat, sehat, alhamdulillah. Nggak apa-apa nggak punya duit banyak, yang penting sehat. Nggak apa-apa makan nggak pakai apa-apa, yang penting sehat. Bu sehat. Pak, dari sananya memang bapak sepi kali ya, peran aku. Pak, oh, tak tahu aku pikir di sini beda. Pak siap, gitu dong Pak. Pak, nah aku paksa dikit memang. Pertama sekali yang saya muliakan para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para ustadz wal ustazah, para masaikh, muallim wal muallimah, romo yai kita semua, wabil khusus yang hadir malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Wabil khusus kita sama-sama muliakan Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama MWC Palaran. Kita doakan Yai Mahmud mudah-mudahan sehat, panjang umur, dimudahkan urusannya, amin ya rabbal. Begitu pula Romo Yai yang mohon izin tak sabutkan satu persatu dan memang tidak dikasih tulisan sama panitia. Yang saya muliakan, yang saya hormati, ketua panitia kita yang jujur, aku kasihan nama dia ini, Pak Masum Aris. 3 kali ke rumahku tak dapat ibu. Perjuangan beliau ini luar biasa. Ustadz, ya mau ketemu sama Ustadz. Nanti Pak, aku bilang, aku masih ceramah. Kapan Ustadz pulang? Kepo kali kau. Akhirnya Bapak Maksum ini datang, temulah sama aku di kantor sekali. Pak, saya bilang, nggak usah Bapak ketemu sama aku, yang penting jadwal udah masuk. Aku bilang, tak percaya aku Ustadz sebelum dengar dari mulut Ustadz langsung. Aku bilang, parah ini orang Palaran ini, desa Simpang Pasir ini parah memang. Makanya beliau tadi, bang, sambutan kencang kali. Ya Pak ya, kita doain mudah-mudahan beliau panjang umur. Pokoknya umurnya paling panjang. Semua udah mati, tinggal beliau sendirian.
Terima kasih Ketua Panitia. Saya muliakan Ketua Takmir Masjid Jamiatul Muttaqin. Ya, abang saya masih muda, ganteng, luar biasa. Keren Pak. Bu. Uy. Ayo. Kita doain Bapak Ketua Takmir Masjid mudah-mudahan sehat, ditambah rezekinya, tambah anaknya, juga bininya. Peceplosan aku. Siapa lagi yang menghormati? Banyak kali ini. Nah, saya muliakan, yang saya hormati Bapak Lurah kita, lebih tampan lagi ini, kalah saing aku. Nasib memang nih Pak Lurah ini. Tahu ada Pak Lurah, enggak bakal aku hadir. Allahu Akbar. Beliau pakai pantun, ku balas pula lah pantun, enggak ada urusan. Sungguh cantik anak raja, sudahlah cantik baik hatinya. Pak Lurah memang tampan rupanya, sudah pantas punya bininya 2. Mati kau, enggak ada urusan, enggak ada Bu Lurah. Nah, aku enggak tanggung jawab kalau perang ke dunia 3 ya kan? Salahnya ngundang aku. Maaf Pak Lurah, bercanda. Aku pun takut Pak Lurah. Ya itulah pokoknya. Bu, saya muliakan abang saya, senior saya. Ini abang saya, Bang Jasno ini luar biasa. Keliling dia kemana-mana, tapi sebenarnya nggak kemana-mana, cuma ada di mana-mana. Anggota DPRD Kota Samarinda, alhamdulillah, insya Allah beliau ini merakyat, amin. Nyumbang nggak dia ini? Hah? Anda nyumbang suruh pulang nggak dia? Kau urusan. Maksudnya nyumbang acara ini kan? Itu baru acara ini, belum lagi buat aku pulang. Canda Bang, jangan ambil hati Bang. Ini kemarin. Allah, mudah-mudahan beliau sehat. Ya, jangan samakan Bang Jasno dengan yang lain. Orangnya yang keren, pantas jadi presiden. Itu ciri-ciri ceramah menjilat. Sallu ala Muhammad. Saya muliakan Bapak Kamtibmas, pindah ke belakang Bapak. Ya, sama Babinsa, Masya Allah luar biasa. Kalau saya ceramah udah ada Babinsa Kamtibmas, aman itu. Yang penting yang tak aman itu Pak, kalau Babinsa ujung kanan, Kamtibmas ujung kiri, tak aman itu. Mereka tak akur. Tapi ku tengok tadi udah berdekatan terus dia, pegang-pegang tangan, ku curiga pula sama mereka berdua. Kita doain mudah-mudahan aparatur pemerintah, Babinsa dan Kamtibmas mudah-mudahan sehat. Amin ya Rabbal. Ini hebat Pak, jadi polisi, jadi tentara ini hebat Pak, bukan main. Serius Pak, lebih hebat daripada Ustadz Pak. Nih Babinsa sama Kamtibmas, mana hebatan? Kamtibmas apa Ustadz? Kenapa kau takut-takut jawabnya? Hah? Hebat Kamtibmas. Kamtibmas bisa menggunakan bajuku, tapi aku tak bisa pakai baju dia. Betul? Betul? Betul. Ini kalau orang sini kalau ceramah sampai jam berapa Ibu? 12. 2. Nyiksa aku kau. Allahu Akbar. Pak Ketua Panitia, terima kasih banyak ya. Beli selasi ke pasar pagi, makan mangga di rumah tetangga. Terima kasih kepada panitia hari ini yang telah membangun, ikut serta membangun bangsa dan negara. Amin. Khususnya ini abang sound system Bang, ku doain Bang, orang sini kalau hajatan nggak pakai kau, ku doain dia. Betulan ini maulid Nabi dia ikhlas ngasih sumbangan. Kalau kau hajatan nggak pakai dia, ku doain cepet masuk surga. Syarat masuk surga mati dulu. Abangnya makasih Bang, ini keren, ini baru nih ceramah ini begini, nggak usah gas-gasan, nggak usah kencang-kencang, biar dikit suaranya kenceng. Alhamdulillah. Aku pernah Pak diundang Pak Yai, diundang ke Papua Bang. Papua bukan main tuh jauhnya, dari Makassar itu sampai 8 jam, kalau Jakarta 8 jam Pak.
Hampir mirip dengan kita ke Jeddah. Sampai di Papua acara pertama aman macam seperti ini. Acara yang kedua itu di rumah, katanya pengusaha. Ku tengok, kita sambut penceramah selanjutnya, Ustadz Rudini Dangi Pramuka. Majulah aku, berdiri aku, Pak. Mana mic-nya ini? Tak ada mic. Aku bingung kan, cemana aku nih penceramah ini. Dikasih ternyata mic pakai karaokean yang ada lampu-lampu itu. Mau aku tolak, DP udah masuk. Ini bingung aku, Pak. Mana aku bilang nih. Akhirnya aku bilang, Bapak Ibu, cemana aku ini ceramah, Pak? Nggak kedengeran, Pak. Terserah Ustadz lah, itu nasib Ustadz. Aku bilang orang Papua ini sadis pula ini. Akhirnya aku ceramah, Pak, nggak nyampe 7 menit sekarat telinga ini ke leherku, Pak. Apalagi model seperti ini masih alhamdulillah, Pak. Ada larutan, ada aqua. Tapi sayang nggak ada makanannya ini. Nggak ada urusan pusikat panitia model begini. Canda, Haris. Bu, Pak, oi, ceramah itu nggak usah panjang-panjang, singkat, padat, yang penting pulang bawa. Nah, otakan Columbus makan terus ya. Berkat aja di otak kau itu. Oi, Ustadz. Kau Ustadz ngomongnya kayak orang Sumatera. Memang aku orang Sumatera. Bu, udah tahu dengan aku? Namaku Rudini. Bacanya apa? Rudini kurang ajar memang ini. Ustadz. Memang Pak, warga Bapak kurang ajar nih Pak. Memang kadang-kadang orang tuh harus disinggung dulu baru keluar nih teh. Ini mau digeser kemana? Jangan dulu Pak. Oh, ini digeser. Udah, bawa pulang aja. Nah, Pak, geser Pak. Pelan-pelan Pak ya. Kalau jatuh tertimpa nanti Bapak. Nanti viral Bapak. Ada orang yang mati timpa telur. Bu! Oi! Siapa namaku? Ustadz Rudini kau. Tuh Pak ya. Kadang-kadang manusia itu baru ditempelin pernak-pernik dunia udah sombong Pak. Betul? Baru jadi ustadz, sombong, nggak pantas dong. Uy, jadi ustadz kok sombong, nggak pantas dong. Betul. Hidup tak boleh. Kenapa Ibu? Nanti kalau pikir ada apa, ternyata masalah telur. Memang paling heboh itu Bang Jasno, masalah telur Bang Jasno. Kemarin aku ceramah di mana aku? Di Lambung. Aku mentang-mentang duduk, panitia lagi tolak al-badru mahalul qiyam, rebutan telur itu. Mukaku mau terinjak asli. Untung aku model begini ya, asli aku ini orang Banten ya kan. Bisa silat kan, ku tangkis tuh, ku lempar anak itu. Mental dia asli. Aku bilang rasain kau. Rebutan telur terus. Alhamdulillah Pak. Yang lebih parah kemarin di Jonggon. Pak, waktu lagi baca doa, siapa yang mulai? Ibu-ibu. Maka aku tak percaya sama ibu-ibu ini. Bu, itu ibu-ibu sana Bu ya. Sini sama. Allahu Akbar. Bunda-bundaku tercintai, Anda semua sehat semua ya, amin ya Rabbal. Maka pertama yang ingin saya sampaikan, hidup nggak boleh hidup nggak boleh jadi pejabat tak boleh jadi ustadz tak boleh babinsa nggak boleh kamtibmas nggak boleh takmir masjid tak boleh apalagi ketua panitia tak boleh ibu-ibu tak boleh jadi orang kaya nggak boleh semua kita tak boleh Bu, Pak Ustadz, iya. Kenapa kita hidup tak boleh sombong? Alasannya dua. Pertama, memang ini perintah Allah. Allah abadikan dalam Al-Quran surah Luqman 18. Apa Allah katakan? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kedua, kenapa kita tak boleh sombong? Karena kita bakalan Ibu-ibu tak boleh sombong karena semua bakalan
Biarpun ibu cantik jelita bagaikan manohara tak boleh sombong. Kenapa? Ibu mati, suami kawin lagi. Walaupun ibu cantik jelita, ijroil tiba tiada gunanya. Suami ibu menangis sebelah matanya sambil mikirin siapa gantinya. Maka kita tak boleh sob. Orang kaya nggak boleh sob. Kenapa semua bakalan orang kaya mah, orang miskin mah, raja-raja mah, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pejabat, ketua panitia. Oh, kurang ajar kau. Nih, memang nih kurang ajar. Ibu bapak yang Allah muliakan, itulah namaku ya Bu ya, namaku Rudini ya, Rudini. Boleh kau panggil Rud asal jangan Dini. Tapi kenapa Ustadz kau disebut Dai Pramuka? Memang aku cinta sama Pramuka Bu. Kata emakku cinta itu butuh bukti, bukan butuh janji. Kumaha barudak? Well, makanya aku buktikan aku cinta sama Pramuka Bang. Aku cinta sama Pramuka, nih baju ada dasi Pramukanya. Betul? Aku cinta sama Pramuka. S1 ku di Sospol Unmul, skripsiku tentang Pramuka. S2 ku di UINSI Samarinda, tesisku tentang Pramuka. Alhamdulillah 14 Agustus 2024 launching buku pertama kaliku, nama judulnya pun Kutemukan Cinta di Pramuka. Anjay. Ini saya Bang lagi lanjut S3 Bang. Lagi ngambil program doktor. Memang Pak Maksum ini tahu persis saya bergerak dunia pendidikan. Memang S3 saya ngambil pendidikan PAI, pendidikan agama Islam, baru semester 3 Pak. Doain Pak ya, cepet lulus Pak ya. Amin. Bang Jasno doain Pak ya lah. Kalau macam biaya SPP ku kau bantulah. Loh, ini sedekah luar biasa loh. Ya kan? Orang yang membantu bagi orang yang sedang menuntut ilmu itu luar biasa Pak. Betul? Banyak-banyak Bang bantuku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu udah jam 10. Ya, kita langsung masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar lebih cepat lebih bagus karena perut Ustadz sudah belum sempat pulang. Aku ini Bu, kasihan Bu, dari pagi aku ceramah sampai siang sampai malam. Kupikir sampai sini dikasih makan, ternyata belum Ibu. Nasib memang ini. Maaf Pak ya, memang sengaja aku buat begini. Bu, Pak, ayo, nih malam kita peringatan Maulid Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emaknya siapa? Kenapa kau diam? Emaknya Nabi Muhammad siapa namanya? Siti? Ya, Siti Aminah, bukan Jubaidah. Kalau Jubaidah tukang ngutangin seragam. Kenapa Ibu ketawa? Memang luar biasa Pak Maulid ini. Luar biasa Pak, asli. Padahal bulan Rabiul Awal ini ya, kalau kita tengok dalam Quran, bukan merupakan bulan yang dimuliakan nama Allah. Bu, Maulid Nabi ini adalah bulan yang bukan termasuk dimuliakan oleh Allah. Dalam Quran 4 bulan saja yang dimuliakan oleh Allah. Quran mengatakan minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Madun kencang salah pula kau. Ramadan, Rajab, yang bener Rajab ya Bu. 4. Tapi Maulid bukan termasuk bulan yang dimuliakan. Tapi kenapa begitu Maulid luar biasa, yang tak ada menjadi ada.
yang tak mampu menjadi mampu gara-gara bulan Maulid. Inilah dalil yang membuktikan yang kubaca tadi, bahwa Nabi dilahirkan itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau Muhammad untuk menjadi rahmat untuk sekian alam. Amin ya rabbal. Kemarin Pak Yai, saya ke pasar pagi, itu ada orang Chinese, koko-koko, jualannya jualan telur. Berapa tumpukan itu peti itu, piring itu tumpuk dia. Kutanya, kok banyak kali nih kok? Iya Ustaz, ini kan lagi bulan mulut Ustaz, mulut katanya. Bukan maulid, mulut katanya. Kok tahu? Iyalah, ini kan nabinya Ustaz. Kurang ajar aku bilang. Tapi aku yang dapat berkah Ustaz. Berapa ton yang udah kujual di telur gara-gara maulid. Coba tengok berapa pohon nih, baru 2. Di belakang ada alhamdulillah. Apalagi sampai yang tak ada jadi ada nih, macam TikTok ya kan, macam-macam ada ini. Termasuk ibu-ibu Pak Lurah, ibu-ibu yang tak mampu itu jadi mampu. Kenapa? Yang tak punya seragam dipaksa punya seragam. Kok Ustaz tahu? Nasib kami sama. Seragamnya kutengek baru semua ini. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli nanas. Nih seragamnya baru, ngomong-ngomong udah pada lunas. Sudahlah ya Bu, makanya ibu tak boleh kurang ajar sama suami. Nih kadang-kadang perempuan zaman sekarang Pak, maaf, baik sama laki orang, jahat sama suami sendiri. Ustadz kok tahu? Aku pernah dengar itu Bu, suaminya nelpon sama istri. Kenapa ini? Jadi ya Pak ya, mau foto aku? Bolehlah foto aku. Allahu Akbar. Bu jangan kurang ajar sama suami ya Bu ya. Kenapa Ustadz? Maaf lahir batin. Kadang-kadang perempuan zaman sekarang, abangku semua, perempuan zaman sekarang baik sama laki orang, jahat sama laki sendiri. Ditelepon sama suami, Mama lagi ngapain sih Pak, telepon terus Pak, sana kerja cari duit. Ih kurang ajar. Giliran nih telepon itu sama laki orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Nggak apa-apa. Sibuk enggak? Kami laki-laki yang pikirkan seragam kau. Setengah mati kami keluar rumah, banting tulang peras keringat. Pagi kami berangkat, kadang-kadang petang kami baru pulang. Hanya yang kami pikirkan istri dan si buah hati. Kami pikirkan bedak meong kau, alis mata anti badai. Seragam, tapi kau tetap aja nggak punya otak. Merepet aja sama suami seperti knalpot bocor. Bu, Ibu, Pak, maaf Pak. Ini memang istri kita ini Pak, penjajah semua Pak. Coba tengok di rumah kita Pak, lemari kita itu paling banyak baju siapa? Yes. Dari atas sampai bawah itu istri semua punya, kita paling bawah. Pak nasib. Ustadz kok tahu? Sama nasibku begitu. Bu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Rasul diutus untuk memberikan rahmat untuk sekalian alam. Alhamdulillah. Ini penting enggak? Kenapa? Peringatan Maulid ini bukan bid'ah, tapi penting. Quran mengatakan apa? Dalam peringatan ini ada hikmah bagi siapa? Tanfa'ul mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Jadi peringatan Maulid ini sesuatu yang sangat luar biasa, agar kita sadar bahwa perjuangan Nabi itu sesuatu yang sangat luar biasa Pak. Perjuangan Nabi itu istimewa, memperjuangkan hak-hak kita, mengangkat derajat wanita, sangat luar biasa. Alhamdulillah. Jadi peringatan Maulid ini Bunda membuat kita sadar. Bu, biar kita cepat sadar. Kini ku sadar, mati aku. Kupikir ndak ada di sini sekop-sekop. Tuh Pak, aneh Pak zaman sekarang ini Pak. Cintaku ini
Ih, jijik kali aku dengarnya. Bu, Pak, maaf. Nih wong tua zaman biyen, kenapa anak-anaknya niku soleh lawan soleha? Why? Kenapa? Because orang tua zaman biyen. Oh, hei, ceramahku campur-campur. Orang tua zaman dulu mengajarkan anak-anaknya luar biasa tentang sejarah Nabi. Bagaimana mungkin kita mau cinta sama Nabi kalau kita tak tahu sejarah Nabi? Betul? Minimal kita tahu sejarah-sejarah orang tuanya, siapa bapaknya, mamanya, kakeknya, anaknya, minimal itulah. Tiap tahun diulang-ulang itu, lupa terus, heran aku. Bu, orang tua zaman biyen itu luar biasa. Jangan pun sejarah Nabi, sifat 20 Pak diajarkan. Apalagi orang-orang Jawa ini luar biasa Pak. Luar biasa orang-orang Jawa ini Pak. Ditimangnya itu anak diajarkan sifat 20. Wujud kidam bako mukhalaqatul lil awadisi. Mental itu anak ke sana Pak. Lah kalau orang tua zaman sekarang cita-cita anak pengen cinta sama Nabi, diajarkan sama mamanya sambil masak, di setelnya itu lagu. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta untuk menengok mengendarai. Oh, stres semua ini orang. Allahu Akbar, luar biasa Pak. Alhamdulillah. Maka pertanyaannya, apa yang harus kita contoh dari Nabi? Nabi kita adalah orang yang pantas kita contoh, dan kita mau nyontoh apa saja ada di Nabi Pak. Al-Quran tadi yang dibacakan oleh kori kita yang luar biasa tadi, begitu ngambat dia naik tarik napas, matilah itu mic-nya. Mati dia, aku bilang, wah kasihan nih kori ini. Aku pun kori Pak, tingkat kecamatan. Dulu pernah Pak di Lampung, saya orang Lampung. Satu kecamatan saya ngaji Pak, alhamdulillah pesertanya ada 10. Pas mau berangkat, alhamdulillah cuma 2 yang berangkat, yang 8 itu kena penyakit cacar semua. Begitu sampai jalan, satunya jatuh. Akhirnya akulah yang juara ya kan, tak ada yang datang pesertanya. Sallu ala Muhammad. Ini Nabi kita ini bang, manusia bang. Nek manungso nyontoh nek ayam itu nyontohnya, nek embe apa namanya, wedus, adus lagi, wedus nyontoh wedus, pete nyontoh itulah pokoknya. Itu Rasul itu manusia Pak. Maka Al-Quran menyampaikan apa? Quran itu mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasulun. Rasul dari mana? Min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Kita dari golongan manusia, maka Rasul pun adalah manusia. Manusia nyontohnya manusia. Berarti ayat Al-Ahzab 21 dalam bahasa ilmiah ya Pak dosen ya, disebutnya predispositionnya itu jelas. Masuk akal nih perintah. Yang namanya manusia pasti contohnya manusia. Nabi kita golongan manusia, bukan malaikat. Coba kalau malaikat, susah kita nyontohnya. Makan enggak malaikat, sama duit budek. Beda sama mama ini ngeliat duit dikit melotot matanya. Bu, ya kan? Saya tanya ibu-ibu, ya, nggak apa-apa kan suami jauh kerja, nggak apa-apa nggak pulang-pulang. Yang penting tiap bulan dikasih. Dengar kau Pak itu, jangan pura-pura budek Pak. Suami, ibu milih suami apa milih duit? Nah, Pak, nggak ada harganya kita Pak. Tadinya yai saya tak percaya sama teori ini Pak, serius. Saya nggak percaya Pak. Begitu aku punya istri, itu ngidam, yang sayang. Aku kan dipanggilnya sayang. Loh, boleh dong? Yang nggak boleh istri orang. Ini makanya ibu-ibu tuh ini juga sunnah Rasul. Rasul itu mengajarkan kalau panggilan dengan suami istri itu dengan penuh kemesraan. Terserah manggilnya, mau papa, mama, terserah. Papa, mama, ayah, bunda, abah, emak, bapak, ibu, kakak, adik, sayang, sayang,
Boleh. Ini giliran pengantin baru sayangnya ayang bebek pret. Namanya pengantin baru ya. Segala sesuatu yang namanya baru tuh enak dipakai, betul? Ibu-ibu beli tas baru, itu kondangan dipakai, pengajian dipakai, bahkan masuk WC pun dibawa itu tas. Kenapa? Gara-gara baru. Namanya baru enak. Coba ibu waktu pengantin baru kepleset kulit pisang aja, hati-hati sayang. Giliran udah punya anak 4 kepleset kulit pisang, bilang bapaknya, makanya pakai mata kau. Ngeri kali aku. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh Rasul kita itu manusia, Pak. Bu. Tapi biarpun manusia ya Bapak, biarpun manusia tapi bukan sembarang manusia, Bunda. Makanya ulama mengatakan, salah satu di antaranya Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan basyarun lakal basar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Unsur manusiawinya, basyariahnya sama dengan kita. Rasul meludah, kita meludah. Tapi ludah kita dengan ludah Nabi beda. Bu, ludah kita dengan ludah Nabi beda. Ludah Nabi jadi obat. Mana buktinya? Dalam peristiwa hijrah, Rasul ditemani Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk ke Gua Sur. Sayyidina Abu Bakar Siddiq digigit kalajengking, bengkak tangannya, biru bibirnya, diulurkan kepada Rasul. Kenapa Abu Bakar? Gigit kalajengking, ringkas, kempes, sembuh. Coba kalau ibu-ibu digigit kalajengking, ludahin sama bapak, insya Allah busuk. Udah kita dengan udah Nabi beda, Pak. Pertama. Kedua, Rasul keringatan, kita keringatan, tapi keringat kita dengan keringat Nabi, keringat Nabi harum, bau minyak kasturi, zaman belum ada parfum. Keringat kita, tak tahu aku rasanya itu. Apalagi di tengah kipas, anak pasien menguap itu semua. Aduh, Bu, Bunda mohon maaf, itu istrinya Nabi, namanya itu Siti Aisyah. Siti Aisyah itu disebutnya Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Coba bayangkan, zaman dulu belum ada skincare, tapi kenapa pipinya kemerah-merahan? Belum ada Scarlett, belum ada MS Glow, belum ada Tulji, belum ada Blush On, belum ada itu yang namanya pipa nomor 6 yang dicium sama suami bersin haces gitu. Ustaz ku hafal, udah ku hafalin memang kayak ibu-ibu itu. Tapi Bang, kita apresiasi Bang. Ya, Bang Yasno, kita apresiasi ibu-ibu ini yang selalu tampilnya cantik-cantik, alhamdulillah. Tapi ingat Ibu, dandan itu bukan hanya pas pengajian atau kondangan. Ya. Ini giliran kondangan, pengajian cantik betul Bu. Masya Allah, giliran tidur sama suami pakai salep 88. Kadang-kadang pakai 3-in-1, leher pakai remason, tangan pakai autan, kaki pakai balsam. Dicium sama suami, kenapa ini pahit kali, pedas. Kasihan aku. Allahu Akbar. Bu, Ibu, kemarin maulid, awal-awal maulid saya diundang ke Tani Harapan Bang. Ada ibu-ibu di jalan itu negur aku, cantik ibu-ibunya asli. Ustadz, ya jijik aku dengar kata-kata itu. Kenapa Ibu? Ustadz mau ceramah? Di mana? Di sono. Aku juga mau hadir Ustadz. Ustadz, kenapa? Aku duluan ya Ustadz. Itu Bu lewat ke Tani Harapan itu lewat Holing Tambang. Aku tengok ibunya, Masya Allah, pakai make up tebal kali, bulu matanya panjang. Aku doa, ya Allah, jangan engkau turunkan hujan dulu ya Allah. Soalnya Yai dia ini pakai motor, Yai aku kan pakai mobil. Cemana itu kalau dia hujan kan? Sementara itu lewat daripada Holing itu jarang ada tempat berteduh Pak. Sampailah aku ke masjid itu, alhamdulillah hujan ras. Sampailah ibu itu datang ke masjid, Ustaz, ya Ibu, gue bilang,
Datengin aku, dia pede betul ibu itu. Aku mau ketawa takut dosa. Kenapa Ustadz? Itu bulu matanya mengsol sebelah. Aku bilang, Bu, maaf Bu ya. Kenapa Ustadz? Ibu mending cuci kaki dulu ke WC. Begitu nyasuk WC, keluar WC, Ustadz makasih bulu mata kelepas sebelah. Allah, gue bilang Allahu Akbar. Ibu, Pak, Rasul kita itu manusia. Biarpun manusia enak kita contoh. Tuh Superman, biar dia hebat Pak. Superman hebat, tapi boten sagetnya kita harap nyontoi Superman. Piye harap menyantor Superman. Oh, keceletot terus aku ngomong Jawa ini. Bu, oi, bagaimana mungkin kita ini mau nyontoh Superman? Biarpun bisa terbang gak bisa, boten saget itu dicontoh. Ora iso. Kenapa? Kalau kita nyontoh Superman pakai celananya dalam di luar semua kita. Sempanya di luar semua itu Pak ya. Nggak bisa kita contoh Superman itu ya. Tapi Nabi kita manusia, enak kita contoh. Pertanyaannya, apa saja yang harus kita contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi. Jam 10 lewat. Lanjut kayaknya Bu. Gas terus ya ini. Ibu gas-gas enak, tertawa aku setengah mati di sini. Maka aku belum tahu nasibku gimana ini, ya kan? Ustadz pikirin amplop tidak? Enggak Bu, aku ceramah di mana aja tak aku pikirkan amplop. Isinya juga enggak Pak, serius. Yang penting jumlahnya. Allahu Akbar. Bu, ini harus saya luruskan ya. Saya ini kan diamanahkan oleh para kiai menjadi ketua LDNU Provinsi Kalimantan Timur ya. Saya ketua LDNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Timur ya. Saya harus meluruskan Bu, Pak, Bu, Ibu ngundang Ustadznya minta bayaran, hukumnya dosa. Saya ulang, Ibu ngundang Ustadz bisa ceramah, bisa. Kalau mengundang saya bayarannya sekian, dosa. Tapi ibu bapak ngundang Ustadznya nggak dibayar, lebih dosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu bapak yang Allah muliakan, ceramah itu nggak usah panjang-panjang ya Bu. Yang penting pendek masuk semua daripada panjang masuk separoh. Kenapa Ibu? Aku mikirin ceramah ini. Saya tanya sama Bu, Ibu milih mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk separoh? Aku ini kan nggak jorok ya, cuma pikiran kau itu travelingnya terlalu jauh. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama yang harus kita contoh dari Nabi sebagai uswah al-hasanah, yang disebut dengan uswatun hasanah, minimal ada 3 yang harus kusampaikan. Bu, Nabi itu mengangkat derajat perempuan Pak. Oi, dengar telinga kau. Ini perempuan diangkat derajatnya sama Nabi. Apalagi kita yang bukan Nabi harus memuliakan perempuan, betul? Ini perempuan ini tak tercipta dari tulang otak kau. Ini perempuan tak tercipta dari tulang kaki kau. Kenapa? Karena harga dirinya tak pantas untuk diinjak-injak. Ini perempuan tak tercipta dari benang layang-layang. Karena perasaannya Pak tak pantas untuk diulur dan ditarik. Tapi perempuan ini tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri, dekat dengan hati, karena perempuan makhluk yang pantas dicintai dan disayangi. Well, bilang bapaknya tega kali Ustadz ini. Gak ada urusan Pak. Kedua, Pak maaf, Rasul memuliakan perempuan. Maaf Pak, maaf Pak. Ini harus kusampaikan memang ini. Bu, kalau suami ibu datang malam ini bersyukur kau. Tapi kalau tak datang malam ini, sampaikan nanti di rumah.
Ini memang tak enak bang didengar sama telinga, tapi harus kusampaikan. Islam itu memuliakan perempuan. Islam mengangkat derajatnya perempuan. Mana buktinya Ustadz? Dalam usul fikih, kaedah fikih, tak ada kewajiban. Tanya sama kiai kita. Tak ada kewajiban perempuan ngurus rumah tangga, betul? Masak itu tugas suami. Dengar kau Pak, jangan pura-pura budak. Setuju Bu? Gendong anak tugas suami, ngepel tugas suami. Memang panas di telinga kau, ndak ada urusan, salahnya kau ngundang aku. Bu, cari nafkah tugas suami. Tugas istri itu cuma satu. Bu, satu. Bu, satu. Paham lagi kamu? Hoi, tugas istri cuma apa Ustadz? Taat. Apa Bu? Jadi kalau suami bilang masak, ingat kau harus taat. Bapak ujung sana lagi melotot, begitu kubalikin, yes. Alhamdulillah. Tapi tengok Pak, biarpun mereka taat kepada kita Pak, alhamdulillah Pak. Tengok, wajar mereka harus taat kepada kita. Kenapa? Karena rahmat Allah yang paling banyak diberikan bukan kepada laki-laki, tapi kepada perempuan. Alhamdulillah. Bu, ibu bersyukur jadi perempuan. Ibu tidak pernah minta kan jadi perempuan kan? Ibu tidak pernah minta jadi perempuan, tapi Allah takdirkan ibu menjadi perempuan. Dan perempuan adalah makhluk yang paling banyak dikasih rahmat sama Allah dibandingkan dengan laki-laki. Apa dalilnya Ustaz? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Abdul As-Samarkandi, dan dalam kitab Nasiul Ibad, dan termasuk Duratun Nasiin, mohon maaf lahir dan batin, perempuan yang ditakdirkan Allah itu punya lampu tembak dan ditakdirkan sama Allah nyusuin anak. Bu, hanya perempuanlah yang ditakdirkan sama Allah untuk nyusuin anak, betul? Tak berlaku sama laki-laki. Laki-laki tidak ada ceritanya itu nyusuin anak, betul? Tapi tengok, orang yang ikhlas nyusuin anak bunda, 1 kali kenyotan 1000 rahmat. Coba bayangkan. Pak, makanya tadi disampaikan, banyak rahmat itu diberikan kepada perempuan bukan kepada laki-laki. 1 kali kenyotan 1000 rahmat. Nyot 1000 rahmat. Kalau 2 kali kenyotan, nyot 2000. Nih 3 kali, nyot 3000 rahmat. Kalau kenyotannya banyak, nyot. Tak bisa aku membayangkan Pak ya, rahmat Allah diberikan sama perempuan. Dan hebatnya Yai, ngapunten, mohon maaf lahir batin, hebatnya itu Pak maksud, air susu ibu tuh bunda memiliki 4 keistimewaan. Tahu nggak ibu istimewanya air susu ibu? Bukan hanya saja air susu ibu mencerdaskan anak, jadi SGM, S26 kalah dengan susu ibu. Hidup susu ibu. Istimewanya apa Ustaz? 1, istimewanya air susu ibu itu tidak bakal disukain sama semut, tidak bakal dirumung oleh semut. Ibu kalau buat susu cap enak, nggak nyampe 10 menit itu semut datang langsung ke gelas, betul? Tapi kalau susu ibu, biar jam 7 malam sampai jam 5 pagi ibu begini aja, tak ada semut yang datang. Betul Bu? Betul. Kedua, air susu ibu tanpa diisi ulang. Yang ketiga, tidak ada masa expirednya. Dan yang keempat Pak Yai, yang luar biasa niki opo sing papat, yaitu cocok untuk semua umur. Loh, betul kan? Jam 9 malam anaknya, jam 3 malam Sallu ala Muhammad.
Bu, ini bukan jorok, ini jelas. Minum susu itu hukumnya sunnah. Nggak percaya? Ya. Minum susu sunnah ya? Ih, nggak percaya ini. Nih, bukan, iya wajib juga iya sih. Saya buka dalilnya ya. Bu, sunnah itu ada loro, ada dua. Sunnah itu terbagi dua, ya. Di antara banyak sebenarnya macam-macam sunnah, tapi minimal ada dua. Ada garis besarnya yang disebut dengan sunnah kauliyah. Ada juga yang disebut sunnah fi'liyah. Sunnah kauliyah merupakan sunnah ucapan Nabi. Apa yang diucapkan Nabi ketika kita mengikuti, maka itu merupakan sunnah. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah merupakan sunnah perbuatan Nabi. Apa yang telah diperlakukan Nabi, pernah dibuat Nabi, itu jadi sunnah. Karena pernah dibuat oleh Nabi. Pertanyaannya, apakah Nabi pernah minum susu? Hah? Pernah. Kapan? Pas saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, ditawarkan dua minuman antara arak dan susu. Rasul milih mana? Milih. Jadi wajar kalau umatnya suka minum. Kalau Rasul minum arak itu, Bu, umatnya jadi gara-gara sebotol. Dia jalan sempoyongan kayak kau itu. Bu, jadi minum susu itu hukumnya terserah susunya mau susu apa ya terserah, Pak. Beruang boleh, cap enak boleh, apalagi kalau cap nona boleh, Pak. Serius Pak, boleh. Mohon maaf Pak ya, di dalam, saya ulang lagi, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abu Lais Asy-Syamarkandi, ketika seorang laki-laki ataupun seorang perempuan membersihkan sampah di masjid, dia membuang, ada tisu misalkan selembar, dia ambil itu sampahnya, dibuang ke kotak sampah. Ketika dia itu perempuan, kata Al-Imam Asy-Syaikh Abu Lais Asy-Syamarkandi, perempuan ini kelak nanti akan dijadikan bidadari di dalam surganya Allah. Amin. Bu, mau jadi bidadari? Mau? Bersihin masjid. Bersihin. Ustadz, bagaimana kalau berlaku sama laki-laki? Dengerin Pak. Iki berlaku karo wong lanang. Misalnya wong lanang cukup sampah siji, digowo dan dibuang nang kotak sampah, maka iki wong lanang niki mengkoneng surgane Allah Subhanahu wa taala akan dinikahne karo bidadari, jumlahnya 70 bidadari. Pak, 70 Pak. Pak, 70 Pak. Bayangkan Pak, satu bidadari punya 2 susu. Kalau kali 70 berapa? 140 susu di surga nanti nyusu terus, anjay. Shallu ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu pulang dari sini, kalau ditanya sama keluarga siapa yang ceramah, Ustadz Pramuka. Apa isi ceramahnya? Mati aku. Udah Bu ya? 10:30. Belum. Ini aku diundang apa dikontrak ini? Allahu Akbar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Pak, Bu, ya. Ayo. Salah satu yang harus kita contoh ini simpel aja, yang terakhiran lah, ya. Nggak usah bagus-bagus lah ya kalau yang terakhiran. Ya Bu, Rasul itu cinta sama kebersihan Bu. Makanya tadi aku singgung bersih masjid. Maaf Bu, aku harap takon karo jenengan sedoyo. Nih sampean niku bangun turu. Ulang. Nih jenengan niku tangi turu. Turu. Saya orang Sunda, makanya ada K-nya ujungnya. Kenapa? Inilah orang Indonesia, kalau orang salah dibenerin, bukan diketawain. Nek kita sedoyo niki tangi turu, betul?
disian sing dicuci? Cuci itu apa? Kumbah. Opo disian sing dikumbah? Nek kita tangi turu masuk melebu nang kamar mandi niku opo disian sing dikumbah? Diumbah. Kumbah. Rungkat nih, rungkat. Bu, Ibu, ketika kita bangun tidur, Pak, apa duluan yang dicuci anggota tubuh kita? Nah, ini yang salah kaprah. Jangan muka ya, Pak ya. Besok pagi netangi turu ojo rai sing dikumbah. Diumbah. Nggak boleh, Pak. Saya Pak Masum ya. Nggak usah. Jangan muka duluan. Tapi apa? Tangan. Apa? Nek tangan itu bahasa Jawa apa? Oh, tangan. Oh, tangan. Jadi harus tangan duluan, Pak. Kata Rasul SAW, ketika kau bangun tidur, maka pertama kali yang dicuci adalah tangan, bukan muka. Kenapa? Karena pada saat kita tidur, kita tak pernah sadar ini tangan kita melaku-melaku kemana-mana. Betul? Boleh jadi dari hutan Kalimantan, turun ke Mataram, masuk ke Bau-Bau, menuju ke NTT, Jakarta Pusat, Maluku dan sekitarnya. Ayo, siapa yang sadar pada saat tidur? Ya kan? Betul. Maka kata ulama fikih, ketika kau bangun tidur kau langsung makan, makruh kau makan. Kenapa? Kita nggak pernah sadar nih tangan kita habis jalan-jalan kemana-mana. Betul? Maka besok pagi bangun tidur, kalau kita cinta Nabi, ittiba ila Rasul, bangun tidur jangan duluan muka yang dicuci, tapi kedua yang harus kita contoh dari Nabi. Bu, Nabi niku wonge boten medit. Nabi itu tak pelit orangnya, Pak. Humble, royal, macam kayak Bang Jasno. Ini kan muji-muji biar aku pulang di amplopin ya kan. Kalau udah dipuji-puji nggak dikasih amplop, memang kebiasaan itu. Bu, Nabi itu nggak pelit. Jangan pun kepada kawan seiman ayah, jangan pun kepada kawan yang seiman bapak ibu. Di luar daripada keimanannya pun Nabi tetap baik. Mana dalilnya? Mana bukti sejarahnya? Tatkala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan nenek-nenek Yahudi yang buta di pojok pasar Mekah, setiap kali Rasul datang menyuapi nenek tersebut. Alhamdulillah, saya Pak tak bisa membayangkan betapa lembutnya Rasul itu, Pak. Tatkala Rasul wafat, digantikan peran ini oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dipukul tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kau kasar, kau tangan bukan tangan yang biasa. Ini bukan biasanya. Kamu siapa? Lancang kau. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, saya memang orang baru, Mbah. Ngapunten nggih, Mbah. Jadi bahasa Jawa. Dimarahin, Pak. Kenapa? Kasar, berarti Rasul lembutnya luar biasa. Dari kisah ini, Pak, ada dua pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, ayo, jangan pelit. Bu, jangan jangan sek. Yang berpalingi maulidan nih. Nih, yang bisa ngasih telur, kasihlah telur. Yang ngasih semangka, kasihlah semangka. Yang kasih masih tetap nggak ada kuenya nih. Bu, ibu ngasih jeruk satu, itu nanti kata di kitab Duratun Nasyain, ada seorang perempuan yang selama hidupnya pernah sedekah yang namanya slayer. Tahu slayer? Sapu tangan. Kalau sekarang kan nggak ada sapu tangan, adanya tisu kan? Nah, ini satu tisu ini nanti akan menjadi penolongmu ketika kau disambar oleh api neraka. Ini tisu yang tergantung. Kalau sedekahnya cuma satu, begitu sekali nggak ada lagi habis. Makanya kalau pemaulitan itu, Pak, kalau sedekah jeruk satu, dipukul sama muka nakir, ditangkis sama jeruk satu, pukulan kedua tetap kena. Kenapa? Karena sedekahnya cuma satu. Makanya banyak-banyak sedekah ini, Bu. Makanya sedekah itu cerdas. Makanya kalau pas panitia keliling bawa kardus itu kan, ono kardus keluyuran, kardus ne jalu sumbang, sing nyumbang kekasih pangeran, sing rak nyumbang bolone
Oh, mampus kau. Ana kardus warawi kardus jaludi sing isi akeh rejoki sing ra ngisi ben cepot. Mampus kau. Awas kau itu. Bu, makanya sedekah yang cerdas tak mesti harus banyak tapi cerdas. Contoh, pada saat panitia keliling bawa kardus kasih 1000, tapi cari 1000 yang gambar Patimura, gambar parang. Kalau ini gambar Patimura pegang parang, nanti begitu ditanya Mungkar Nakir, man robuga, siapa tuanmu? Kamu nanya. Begitu bilang kamu nanya itu ya, dia ambillah cambuk itu dipukul ya. Tak jadilah ada Patimura bawa parang. Kau macam-macam sama ini, ayolah lawan aku. Berantem Mungkar Nakir sama siapa? Sama Patimura, tring 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 kayak angin lama ya kan? Tapi kalau ibu bapak nggak mau melihat Patimura dan Mungkar Nakir berantem, sedekahlah 100.000 Bung Karno dan Bung Hatta. Itu lagu lobby, itu jagonya lobby, diplomasi dia. Dia ajaklah nongkrong sama siapa? Bung Karno. Mungkar Nakir, jangan kau pukul-pukul inilah. Di lobby dia kan. Kalau sedekahnya 100.000. Tapi kalau kau tak memberi, hati-hati kau. Tapi ku tengok di sini ahli surga semua, bercahaya semua wajahnya. Nggak tahu ya, cahaya surga atau cahaya lampu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pelajaran kedua, kita harus peduli sama nenek-nenek. Ini kadang-kadang anak muda zaman sekarang ya kurang ajar sama nenek-nenek. Nenek-nenek mau nyebrang, jalan diketawain bukan diseberangin. Kurang ajar. Tapi memang jar orang Banjar memang agak-agak ngalih, Bang. Nenek-nenek di Samarinda ini angel. Kata orang Jawa itu angel temen. Aku sekali Pak berceramah dari Sempaja ngelihat nenek-nenek mau nyebrang di lampu merah lampu suana Bang. Ku pikir mau nyebrang kan, ya anak pramuka kan, terpanggil jiwaku kan untuk menolong. Kenapa? Dalam dasar dharma pramuka akan rela menolong dan tabah. Turunlah aku untuk menolong. Ku tolonglah dia itu nenek-nenek. Aku pikir tak nanya-nanya aku, pegang aku, seberangkan. Sampai di seberang ibu. Ini nenek bukan mengucapkan terima kasih, aku dimarahin ibu. Apa kau nak? Ngapain kau seberangkan aku di sini? Bu, aku tadi kasihan ya sama nenek. Ngapain? Dasar kau bego kau, tolol kau. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Dimarahin aku Bu. Kenapa? Gimana aku nggak marah sama kamu? Tadi aku udah dari sini, kenapa kau bawa aku lagi ke sini? Salah ternyata aku Pak. Kupikir dia mau nyebrang kan? Makanya hati-hati anak muda. Kalau mau nolong nenek, tanya dulu, Nek, mau kemana Nek? Jangan sampai kayak aku ya. Tuh, kedua ya, nggak boleh pelit. Ketiga, maaf, ini penting. Bu, ketiga yang harus kita contoh dari Nabi. Kalau kita bukan orang Islam, kita orang Kristiani, kita orang Hindu, kita orang Buddha, Konghucu, boten nopo-nopo, kita nggak bisa baca Quran. Kenapa? Karena itu bukan kitab sucinya. Ini ngakunya Islam, baca Quran nggak bisa, sholat banyak ditinggalin, giliran ditanya pengen masuk surga, yang bener aja. Rugi dong lo. Makanya Pak, mohon maaf ya, saya itu sering ngomong ceramah di mana aja, apalagi di orang Jawa, sering gak usah ngomong. Nanti di Indonesia kan suku-suku itu banyak, tapi suku yang paling banyak dan yang pertama kali masuk surga, mohon maaf bukan rasis Bang, itu orang Jawa. Apa dalilnya? Karena setiap hari baca Quran, tapi bagi yang mengamalkan, mana buktinya? Misalkan namanya Sarboah, Nun. Sering baca Quran dia Pak. Tapi kalau model ibu-ibu enggak, tadi aku ibu, kalau itu enggak, ibu, enggak bakal masuk surga itu. Ibu, masuk surga Bu. Ibu, Nun wal qalami wa ma yasturun. Alhamdulillah. Itu luar biasa. Kalau kita memang nggak bisa Ibu, satu hari satu juz, minimal satu hari satu halaman. Nggak bisa satu hari satu halaman, satu hari satu ain. Tak bisa satu hari satu ain, minimal one day one ayat. Satu hari satu ayat, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Shadaqallahul adzim. Kebangetan banget ya hitung-hitungan sama Tuhan. Bu, saya mau nanya sama ibu bapak, andaikan kita dititipkan anak 3. 1, pinter nyanyi. 2, pinter baca puisi. 3, rajin baca Quran. Tatkala orang tuanya ini sakaratul maut, nyawanya bolak-balik, gargir, turun dan naik. Kira-kira pada saat kita begini, anak nomor berapa yang kita butuhkan, Pak? Anak nomor berapa? Nomor berapa? Ini bukan kampanye lo ya. Nomor 3. Tak mungkin nomor pertama yang bisa nyanyi. Repot Pak kalau bisa nyanyi Pak, yang pintar nyanyi Pak. Orang tua lagi sekarat, nanti dia nyanyi. Bapak ibu sekalian, sini kumpul dulu sejenak, saya akan menyanyikan lagu yang terakhir. Ih, kurang ajar. Orang tua udah setengah mati, ditunjuk jatuh kepala. Kamu kau seperti hantu, terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku, lama-lama kau sakiti aku. Ih, itu orang tua bukan mati, Pak. Tengok, kalau anak kita bisa baca Quran, jangan pun orang tua kita itu sakaratul maut, Pak. Baru sakit, dia akan hadir di telinga sebelah kanannya. Dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Netes air mata orang tua. Dia akan mengatakan kepada anaknya, "Nak, mama bangga punya anak sepertimu, nak. Nah, mama senang punya anak sepertimu, nak. Nah, kalaupun malam ini adalah malam terakhir untuk mama, nak, mama akan bangga kepadamu, nak. Mama akan tenang meninggalkanmu, nak. Kenapa? Karena mama yakin, walaupun mama ada dalam kubur, tapi nanti kau setiap malam Selasa, malam Jumat, kau selalu akan mengirimkan surah Yasin, Al-Fatihah, Al-Ikhlas kepada mama. Alhamdulillah." Bu, Pak, orang yang mati masuk dalam kubur, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam kitab Nasihatul Ibad, beliau mengatakan, "Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rukiba bila safinah." Orang yang masuk dalam kubur tidak membawa amal dan tidak pernah ditransfer amal, ibarat mereka yang menyeberangi lautan tidak menggunakan perahu, mereka akan tenggelam. Bu, kalau kita punya anak yang bisa baca Quran, surahul Yasin, ruhul Quran. Surah Yasin merupakan ruhnya Al-Quran. Insya Allah pahala itu akan ngalir. Dari mana? Anak kita. Alhamdulillah. Jangan pun anak kita baca Quran, Pak, baru belajar di TPQ-nya, Pak Maksum. Itu misalkan baru belajar, A di atas A di bawah I, A di depan U, bacanya Ma di atas Ma, Ta di atas Ta, Lam di depan Lu, bacanya mata lu. Bapak ibu yang Allah muliakan, baru belajar A I O, orang tuanya wafat, ditanya Munkar Nakir, kita nggak bisa menjawab, dan Munkar Nakir memukul kita pakai cambuk, ternyata nggak jadi. Kenapa? Dalam kitab Durratun Nasir ini orang tua nanya kepada Munkar Nakir, malaikat, kat, namanya malaikat kan, jadi kat. Apa? Kenapa kau tadi dipukul aku? Hei, ketahuilah wahai Fulan, ketahuilah wahai Fulanah, di atas dunia ada seorang anak yang sedang belajar A I O. Bu, kalau belajar AIU saja anak mendatangkan syafaat, lalu bagaimana ketika anak bisa membaca surah Yasin, bisa membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas? Insya Bu, Pak, ayo titipkan anak-anak kita ke pendidikan agama. Maaf lahir dan batin, kita jadi orang tua karena saya punya amanah, bapak-bapak punya amanah, dan ibu-ibu punya amanah. Apa amanahnya? Ku angkusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu di antara agar kita terhindar dari api neraka, kenalkan mereka dengan Quran. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jadi orang tua harus adil, Pak. Jangan di kota-kota saya seperti di kota Samarinda, ya. Di Palaran harus adil jadi orang tua. Ini giliran orang tua anaknya dikursuskan bahasa Inggris, 850.000 dibayar. Giliran belajar Quran 250.000, 2 tahun nunggak aja nunggak. Kasihan tuh kiainya, ya Allah, sangkanya kau kiai nggak bisa makan. Oi, nah, makanya Bang Jason juga banyak kasih kiai itu ya, yang baca Quran, yang ngajarin Quran itu, ya kan? Itu paling penting, Pak, serius.
Kalau Ustadz Rudi ini yang ceramah biasa aja itu, ya kan? Harus lebih banyak aja. Bu, anak titipkan Quran. Bu, titipkan pendidikan agama, biar mereka baca Quran. Maaf, bahasa Inggris itu penting, tapi bukan penentu segalanya. Ini giliran kursus bahasa Inggris semangat kali ibu. Sangka kau ditanya sama murid pakai bahasa Inggris. What is your name? Enggak. Bahasa Inggris itu mudah. Ibu-ibu ini pintar bahasa Inggris semua. Buku bahasa Inggrisnya apa buku? Buku jatuh? Tuh, gedebuk, pintar. Pintu bahasa Inggrisnya apa pintu? Ketuk-ketuk pintu? Tuh, gedor-gedor. Selamat pagi bahasa Inggrisnya apa? Selamat malam? Selamat ngopi? Good day. Udah bahasa Inggris itu welcome, keset kaki berarti. Ya kan? Nah, pokoknya bahasa Inggris itu yang penting awalnya diawali dengan the. Tuh, pohon pisang yang sudah busuk namanya the. Tuh, the box. Tempat makan ayam dan pitik namanya the. Tuh, the duck. Mudah bahasa Inggris itu, kecil, betul. Yang penting baca Quran. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, sebentar lagi jam 11. Mohon maaf, saya pengen banyak yang ingin saya sampaikan, tapi besok pagi saya harus berangkat. Besok pagi itu saya harus berangkat ke Kutai Barat. Malam saya tablik akbar di Kota Barat bersama dengan Kapolres Kutai Barat dalam rangka pemilu damai. Ya, doain perjalanan lancar. Dari Kutai Barat saya pulang lagi langsung ke Muara Muntai. Paginya di Muara Muntai, lanjut lagi ke Samarinda, malamnya di L4. Dari L4 langsung berangkat lagi ke Jakarta. Dari Jakarta terbang saya ke Malaysia. Di Malaysia tablik akbar juga dalam rangka sunatan Upin dan Ipin. Sudah seriusnya ibu itu ya kan, hebat kali nusa di internasional. Kasihan deh loh, emang enak gua kerjain. Nah, yang penting kita senang Pak ya. Pagi amalin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Izinkan aku mengucapkan yang terakhir kepada Bapak Ibu sekalian. Aku suka sapu tanganmu, tapi sapu tangan yang berwarna ungu. Tolong ketika aku mengucapkan I love you, kau jawab I can stop loving you. Alhamdulillah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah kurang panjang, boleh kapan-kapan diundang. Diundang. Kalau pengen lihat ceramah saya, buka media sosial saya. Semuanya ada. Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. Apalagi? YouTube. Semua itu namanya Rudini Dai Pramuka. Ibu buka di Google tuh, cari Rudini, pasti muncul bu. Aku kan udah dari Indosiar ya kan. Sombong dikit nggak apa-apa. Ya kan? Ya. Alhamdulillah bu, saya 2022 dari Kalimantan Timur cuma sendirian. Pesertanya Pak 1.200 Pak. Alhamdulillah saya masuk ke 68 besar. Dari 68 besar saya masuk 24 besar. Dari 24 besar saya masuk 18 besar. Dari 18 besar saya masuk 12 besar. Dari 12 besar saya masuk 9 besar. Dari 9 besar saya masuk 7 besar. Dari 7 besar menuju ke 3 besar. Nyangkut bu saya. Pulang saya ke Samarinda. Ustadz ceramahnya jelek? Tidak. Nilaiku tinggi di hadapan juri. Tapi apa? SMS ku yang kurang. Ternyata orang Palaran Simpang Pasir yang gak ada SMS sama sekali. Memang tega kau sama aku. Udahlah, kalau memang begitu, kamu 11 aku 12. Memang kamu gak jelas, aku lepas. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan kau masukkan di dalam hati, apalagi sampai masuk ke dalam paru-paru. Kenapa? Karena kau adalah separuh napasku. Ya, Yai, namanya akal-akalannya, nyari duit ya, terserah aja dah. Yang penting laku ya. Pak, kemarin saya ceramah Pak, dari mana? Kutai Timur. Ada jamaah yang bilang begini, ngapain mesti undang Ustadz Rudini? Ceramahnya ketawa-ketawa aja, nggak usah undang Ustadz Rudini. Ya udah, saya bilang kalau memang nggak undang aku nggak apa-apa. Nggak nyampe sebulan Pak, itu panitianya nelpon lagi. Ustadz, bisa nggak ceramah lagi ke sini? Loh, katanya nggak usah undang aku lagi, aku ceramahnya banyak ketawa. Itu Ustadz bukan kami yang ngomong, ada yang ngomongnya udah mati duluan Ustadz.
Bercanda Bu ya, hati-hati Bu ya. Nah, mohon maaf ya Bu ya, sehat semuanya Bu ya, amin ya robbal. Ini aja yang dapat aku sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Satu lagi pantunnya belum. Ikan belanak anak tikus mati di kardus. Kalau ada makanan enak panitia tolong jangan lupa dibungkus. Wah ini wajib ini, penting ini ya. Jangan main-main ini. Ya, bercanda ya. Jangan main-main. Mohon maaf lahir dan batin, hadallahu wa yakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.